Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rio Handala. Hari ini saya akan menjawab soal ujian akhir semester Rekayasa Pangkat Lunak tahun akademik 2021-2022. Pertanyaan yang pertama adalah saya akan menjelaskan 3 komponen pada gambar di atas. Terdiri dari pengertian OOAD, Object Oriented Analysis Design. Analisis desain berorientasi objek adalah cara baru dalam memikirkan sesuatu masalah dengan menggunakan model yang dibuat menurut konsep sekitar dunia nyata. Dasar pembuatan objek yang merupakan kombinasi antara struktur data dan perilaku dalam suatu entitas. Pengertian orientasi objek berarti bahwa kita mengorganisasi perangkat lunak sebagai kumpulan dari objek tertentu yang memiliki struktur data dan perilakunya. Konsep OOAD mencakup analisis dan desain sebuah sistem dengan mendekatkan objek, yaitu analisis berorientasi objek OOA dan desain berorientasi objek OOD. Selanjutnya ada OOA, itu Object Oriented Analysis. OOA mempelajari permasalahan dengan menspesifikasikan atau mengobservasi permasalahan tersebut dengan menggunakan metode berorientasi objek. Biasanya analisa sistem dimulai dengan adanya dokumen permintaan atau requirement yang diperoleh dari semua pihak berkepentingan. Misalnya ada klien, ada developer, ada pakar, dan lain-lainnya. Objek yang lainnya adalah OOAD, Object Oriented Design. OOAD mengubah model konseptual yang dihasilkan dalam analisis berorientasi objek, memperhitungkan kendala yang dipaksakan oleh arsitektur yang dipilih dan setiap non-fungsional, teknologi atau lingkungan kendala seperti transaksi throughput, response time, run, waktu platform, lingkungan pengembangan atau bahasa pemrograman. Pertanyaan nomor 2 adalah lihatlah gambar pada nomor 1 dalam mempelajari analisa dan desain berorientasi objek, apa yang menjadi kelebihan dan kekurangan poin 1 yang berwarna hijau. Baik, kelebihan dari OOAD dibandingkan dengan metode SSAD, juga ada OAD, lebih mudah digunakan dalam pembangunan sistem. Yang kedua, dibandingkan dengan SSAD, waktu pengembangan level organisasi, ketangguhan, dan penggunaan kembali reuse kode program lebih tinggi dibandingkan dengan metode OAD atau Summerfield 2000. Yang ketiga, tidak ada pemisahan antara fase desain dan analisis sehingga meningkatkan komunikasi antar user dan developer dari awal hingga akhir pembangunan sistem. Yang keempat, ada analisis dan programmer tidak dibatasi dengan batasan implementasi sistem. Jadi desain dapat diformulasikan yang dapat dikonfirmasi dengan berbagai lingkungan eksekusi. Baik, di sini ada kekurangan dari OOAD. Pada awal desain OOAD, sistem mungkin akan sangat simpel. Yang pertama adalah pada OOAD lebih fokus pada coding dibandingkan dengan SSAD. Yang kedua, pada OOAD tidak menekankan pada kinerja tim seperti pada SSAD. Yang ketiga, pada OOAD tidak mudah untuk mendefinisikan kelas dan objek yang dibutuhkan. Yang keempat, seringkali pemrograman berorientasi objek digunakan untuk melakukan analisis terhadap fungsional sistem, sementara metode OOAD tidak berbasis pada fungsional sistem. Pertanyaan nomor 3 adalah jelaskan pengertian diagram apa saja yang tersedia dalam UML atau Unified Modeling Language. Yang pertama ada use case diagram. Use case diagram menggambarkan fungsionalitas yang diharapkan dari sebuah sistem. Yang ditekankan adalah apa yang diperbuat sistem dan bukan bagaimana sebuah use case mempresentasikan sebuah interaksi antara aktor dengan sistem. Yang kedua ada class diagram.
Kelas adalah sebuah spesifikasi yang jika diinstansiasi akan menghasilkan sebuah objek, merupakan inti dari pengembangan dan desain berorientasi objek. Kelas menggambarkan keadaan atribut, properti suatu sistem, sekaligus menawarkan layanan memanipulasi keadaan tersebut, metode fungsi. Yang ketiga ada state chart diagram. State chart diagram menggambarkan transisi dan perubahan keadaan dari state ke state yang lainnya. Suatu objek pada sistem sebagai akibat dari stimulasi yang diterima. Yang keempat ada activity diagram. Activity diagram menggambarkan berbagai alir aktivasi dalam sistem yang sedang dirancang. Bagaimana masing-masing alir berawal dari decision yang mungkin terjadi dan bagaimana mereka berakhir. Yang kelima ada skews diagram. Skews diagram menggambarkan interaksi antar objek di dalam dan di sekitar sistem, termasuk pengguna, display, dan sebagainya, berupa message yang digambarkan setiap waktu. Sequence objek yang terkait. Selanjutnya ada correlation diagram. Correlation diagram juga menggambarkan interaksi antara objek seperti sequence diagram, tetapi lebih menekankan pada peran masing-masing objek dan bukan pada waktu menyampaikan message. Jadi setiap message memiliki sequence number, di mana message dari level tertinggi memiliki nomor 1. Jadi message dari level yang sama memiliki prefix yang sama. Selanjutnya ada komponen diagram. Komponen diagram menggambarkan struktur dan hubungan antara komponen piranti lunak, termasuk tergantungan di antaranya komponen piranti lunak adalah modul berisi code, baik berisi source code maupun binary code, baik library maupun executable, baik yang muncul dari compile time, line time maupun runtime. Selanjutnya ada juga deployment diagram. Deployment diagram menggambarkan detail bagaimana komponen deploy dalam infrastruktur sistem, di mana komponen akan terletak pada mesin, server, atau piranti keras. Bagaimana kemampuan jaringan pada lokasi tersebut, spesifikasi server, dan hal-hal yang berhubungan fisikal. Sebuah node adalah server, workstation, atau piranti keras lain digunakan untuk mendeploy komponen dalam lingkungan sebenarnya. Baik, untuk pertanyaan yang nomor 4 ada studi kasus UML dan dunia pendidikan. Contohnya yang telah saya lihat adalah perancangan aplikasi pembelajaran bahasa Inggris berbasis Android. Baik, pertanyaan nomor 5, dalam manajemen proyek perangkat lunak kita akan dihadapi dengan hal sebagai berikut: pengelolaan personel, koordinasi tim, masalah, dan proses. Baik, sini saya akan pahami untuk pengelolaan personel dan koordinasi tim. Proses pembangunan perangkat lunak melibatkan banyak personil. Biasanya personil-personil ini kan digambarkan seperti pemain dan dikategorikan dalam 5 kategori pemain, yaitu 1. Manajer senior yang menentukan usaha yang dikerjakan dan pemegang keputusan dalam proyek. Yang kedua ada manajer proyek teknis, ya, pemimpin tim, membuat rencana, memotivasi, mengatur dan mengendalikan praktisi mengerjakan perangkat lunak dan yang lain-lainnya. Yang ketiga ada praktisi mengerjakan perangkat lunak. Yang keempat ada klien yang menentukan kebutuhan perangkat lunak dan pihak lain yang berkaitan dengan hasil produk. 5. Pengguna perangkat lunak. Berorientasi langsung perangkat lunak dibangun efektivitas kerja masing-masing personil. Di atas harus diusahakan oleh pimpinan tim itu sendiri. Baik, di sini ada kategori masalah atau problem. Yang saya pahami adalah pertama kali yang harus dipersiapkan dalam memahami masalah dan peluang adalah mempersiapkan dokumen proyek perangkat lunak yang di dalamnya tercantum deskripsi masalah. Ada juga yang kedua dampak atau efek dari masalah. Yang ketiga identifikasi siapa atau apa yang terpengaruh oleh masalah tersebut. Yang keempat dampak mengabaikan masalah atau peluang. Yang kelima hasil yang diinginkan. Yang keenam nilai atau manfaat yang terkait dengan mencapai hasil yang diinginkan. Baik, di sini saya akan memahami juga tentang yang harus saya pahami juga tentang proses.
Proses adalah manajemen proyek sebagai sebuah proses bermakna bahwa proyek dilaksanakan berdasarkan langkah-langkah yang disesuaikan dengan tujuan, target, dan keterbatasan yang ada. Biasanya proses tersebut meliputi langkah-langkah sebagai berikut. 1. Mengidentifikasi masalah. 2. Menentukan solusi penyelesaian proyek. 3. Menyusun kebutuhan sumber daya dan membagi tugas wewenang. Yang keempat, menyusun jadwal dan alokasi dan waktu pelaksanaan. Yang kelima, memperkirakan biaya penyusun anggaran proyek. Yang ketujuh, menganalisa resiko, membangun hubungan yang baik dan pemangku kepentingan. Dan yang selanjutnya ada melaksanakan kontrol dan komunikasi selama pelaksanaan serah terima proyek dan pemeliharaan. Baik, itulah jawaban dari ujian akhir semester pada mata kuliah rekayasa perangkat lunak untuk syarat kelulusan ini. Mudah-mudahan berhasil dan bermanfaat untuk kita semua. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.